pembahasan kemarin terakhir, yaitu sampai pembahasan bagaimana umur 40 tahun dan seperti apa umur 40 tahun. Kenapa kok umur 40 tahun? Rata-rata di dalam Islam juga mengatakan itu adalah umur perpindahan dari ketidakmatangan menjadi matang atau lebih matang, atau belum sempurna menjadi lebih sempurna. Dalam hal apa segala macamnya nanti kita bahas ya. Kemarin kita akan membahas dari hadis Ibnu Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. Man ata alaihi arba'una sanatan sumalam yakhlib khairuhu ala syarihi wal yatajahhaz ilan nar. Jadi barang siapa umurnya telah melebihi 40 tahun namun amal kebaikannya terkalahkan oleh amal kejelekannya, maka bersiap-siaplah untuk masuk neraka. Wa fi hadhihi nasihati, lan iku tetep ing dalam nasihat, kifayatu utawi cukup. Nah, di sini jadi mubtada makhor ya, mubtada yang diakhirkan. Ili ahli ilmi, kedua wong kang ahli ilmu. Jadi di dalam nasihat ini telah mencukupi bagi ahli ilmu. Jadi kita bahas lagi untuk lebih lengkapnya tentang umur 40 tahun, bahwa beberapa pakar-pakar telah mengatakan bagaimana Islam kemudian membatasi dengan detail umur 40 tahun dengan umur sebelum 40 tahun atau 40 tahun setelah 40 tahun sampai 50 sampai 60 tahun. Di dalam Ibnu Abbas, jika orang sudah 40 tahun namun masih terkalahkan kejelekannya, maksudnya amal jeleknya lebih banyak, masih belum sadar, masih belum ikhlas misalkan dalam beramal ataupun dalam melakukan amal itu masih banyakkan amal jeleknya daripada amal buruknya, maka siap-siap masuk neraka. Dalam pakar kemarin saya jelaskan, pakar psikologi Elizabeth Bergulok, bahwa umur 40 sampai 60 itu memasuki usia dewasa madya, di mana di dalam itu seseorang sudah tahap membutuhkan kajian atau membutuhkan agamis. Di dalam itu orang memang banyak sedang mulai menyempurnakan kebutuhan agamisnya untuk pribadi ataupun untuk kebutuhan sosialnya individualnya. Kemudian dari ahli ekonomi juga mengatakan beberapa survei atau penelitian yang bahwa di umur 40 tahun lebih itu seseorang akan mencapai pada puncak kesuksesan, puncak karirnya, atau mungkin bisa jadi kenaikan jabatannya itu di antara umur 40 sampai 50. Itu biasanya masa kemasan seseorang. Ataupun yang tidak pas kemudian naik di umur 40 tahun, ya walau alam, mungkin saja Allah memberikan ujian waktu itu, memberikan pilihan kalian yang tidak bisa atau belum takdirnya kalian untuk naik jabatan ya. Tapi kalau naik jabatan insya Allah mungkin penelitian itu juga akan benar. Lalu kemudian dalam kitab Al-Hikam itu Athaillah yang dikarang oleh Sekandari, Rabbung umurin tasaat amaduhu wa qallat amarotuhu wa rabbung umurin qalilatun amadu kasiratun amdaduhu. Di dalam Al-Hikam, Masyarah Al-Hikam ini dijelaskan kadang umur yang berlangsung panjang namun manfaatnya kurang, kadang pula umur yang berlangsung pendek tapi manfaatnya melimpah. Di sini juga di Syarah Al-Hikam kemudian menyenggol pembahasan tentang umur 40 tahun, di mana umur yang pendek ataupun umur yang panjang itu bukan berarti umur seseorang akan selalu bertambahkan, tetapi umur seseorang selalu berkurang. Yang dihitung tetapi bukan dari umurnya, tetapi amalnya seberapa banyaknya ketika orang itu sedang menjalani kehidupan di dunia. Dan umur 40 tahun itu juga menandakan seseorang itu sudah menaiki di masa kematangan ya, masa kematangan seperti spiritual, seperti kematangan emosional, seperti kematangan intelektual. Kematangan spiritual ya seperti orang itu sudah mulai paham tentang ridho, tentang sesuatu amal yang dicari adalah keikhlasannya, dan kemudian seseorang itu selalu lebih
melihat diri sendiri bermuhasabah, kemudian mengingat Tuhan, kemudian secara emosional seseorang itu mungkin sudah bisa memecahkan masalah. Dan kematangan itu juga ada kematangan intelektual, di mana orang itu bisa membedakan mana yang baik dan benar, melihat masa kini dan masa depan untuk kebutuhan rohaninya. Bagaimana yang terpenting sudah mulai menilai dan mulai membandingkan lah banyak amal buruk atau amal baiknya itu di umur 40 ke atas ya. Itu dari penelitian-penelitian dan juga perkataan dari beberapa pakar. Dari tafsir wasiat karangan Wahbah Zuhaili yang seseorang yang Wahbah Zuhaili ini juga seorang penulis kitab Al-Fiqhu Islam wa Adilatuhu ya, yang lumayan populer itu. Dia juga mengatakan di umur 40 tahun itu akal seseorang dalam berpendapat sudah maksimal, sudah sempurna, kekuatannya sudah maksimal dalam berpikir, mungkin untuk berpendapat ataupun untuk merenungkan diri sudah mulai sempurna, sehingga tidak akan mudah memutuskan sesuatu hal dengan sangat mudah, tetap dalam pertimbangan. Dalam tafsir Ibnu Katsir juga dalam 40 tahun itu bisa dengan cara sempurna mengendalikan diri secara sempurna. Itu tadi pembahasan tentang umur 40 tahun. Sekarang dilanjutkan pembahasan berikutnya. Ayyuhal waladu, eling-eling anak, nasihatu utawi nasihat iku sahlatun gampang, wal muskilun utawi kang angel iku qabuluha nerimo nasihat, li annaha kronos tuhumi nasihat fi mazakin ing dalem bab fi mazakin pangicipe mutabi'i wong kang padha anut al hawa ing hawa nafsu murratun iku murratun pahit iku murratun pahit idal manahi krana utawi pira-pira arahan iku mahbubatun den demeni fi qulubihim ing dalam pira-pira atine mukta wa alal khususi lan ing atase khususe lama liman kedue wong kana kang ana paman iku talibal ilmi nupreh ilmu ar-rasim kang bangsa tulisan wa mustakhilan tur ketungkul fi fadli nafsi ing dalam utamane nafsu fi fadli nafsi ing dalam tawane nafsu wa manaqibin lan pira-pira pujian ad-dunya ana ing dunya fa innahu mongko stune man iku ya sabu nyono man ngono kuman anal ilma ing stune ilmu al mujarrada kang melulu lahu kedue man iku saya kunu bakal ono apa ilmu tahu selamat teman wa khulasahu lan lulus man fi ing dalem ilmu mujarrad wa annahu lastuhuni wa annahu astune mujarrad iku mustakhnin semuge nganil amali saking ding amalake wa hadza utawi iki penyono iku iktiqati al falasifati wong falasifah subhanallahil azim wa suci Allah kang maha agung sadaqallahu